Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rio Saputra, BP 191054-3008, dari kelompok 7, yang beranggotakan Tasya Mulia Fatima, BP 191054-1006. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan membahas tentang Public Sector in Indonesia and Other Developing Countries, Lecture and Discussion, di mana pada pembahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Yang pertama, ada pengertian sektor publik, di mana sektor publik ini merupakan sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Dalam ilmu ekonomi, sektor publik menghasilkan produk jasa yang berupa pelayanan publik dan produk barang publik, di mana komposisi sektor publik berbeda antar negara. Tetapi, pada umumnya mencakup bidang militer, kepolisian, transportasi umum, pendidikan, dan kesehatan. Sektor publik juga umumnya mencakup lembaga pemerintahan dan badan usaha milik negara atau BUMN. Selanjutnya, sektor publik, pengertian ekonomi sektor publik. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan atau aturan dan hukum. Secara garis besar diartikan sebagai aturan atau peraturan rumah tangga, atau manajemen rumah. Istilah ekonomi sektor publik ini juga bermacam-macam. Hal tersebut dilihat dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi itu sendiri, ekonomi sektor publik diartikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik yang terbatas. Selanjutnya, pengertian dari ekonomi sektor publik ini ialah studi tentang isu ekonomi yang terjadi pada sektor publik dan termasuk pemerintahan dan antara muka dengan sektor swasta dalam ekonomi campuran. Serta sektor publik ekonomi telah berkaitan dengan studi tentang bagaimana pemerintah dapat menangani kegagalan pasar untuk mencapai hasil yang efisien. Contohnya, aktivitas sektor publik dari kisaran memberikan jaminan sosial, administrasi perencanaan kota, dan mengorganisir pertahanan nasional. Selanjutnya, pada sektor publik ini ada 2 poin. Yang pertama, dana. Dana dalam sektor publik ini digunakan untuk keperluan organisasi sektor publik, yang terbagi menjadi 2. Dana yang pertama dapat digunakan untuk belanja, sedangkan dana yang kedua tidak dapat digunakan untuk belanja. Dana yang dapat dibelanjakan merupakan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak bersifat bisnis. Dana ini digunakan untuk memenuhi tujuan dari sektor publik. Sedangkan dana yang kedua, dana yang tidak bisa dibelanjakan merupakan dana yang digunakan untuk keperluan bisnis. Dana ini merupakan bentuk dari penunjang bagi dana yang dapat dibelanjakan. Selanjutnya, yang kedua ini produk. Produk ini menghasilkan barang publik, di mana pada barang publik ini terbentuk dari aspek tanpa persaingan dan aspek tanpa kekhususan perihal konsumen. Kesempatan konsumsi oleh satu konsumen tidak akan berkurang dan dikurangi oleh konsumen lain di waktu yang bersamaan. Penyediaan barang publik berarti tidak adanya pembatasan atau penghalangan bagi siapapun untuk memperoleh manfaat dari keberadaannya. Tiap orang mampu mempunyai hak untuk menggunakan dan memperoleh akses untuk menggunakan barang publik. Dalam pemakaian barang publik dikenal istilah pemakai bebas. Ini merupakan jenis konsumen tanpa adanya sumbangsih dalam penyediaan barang publik. Pemakai bebas tidak dihalangi oleh konsumen lain yang mempunyai sumbangsih dalam penyediaan barang publik. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari barang publik. Yang pertama ini konsumsi tanpa persaingan. Yang kedua, tidak adanya kekhususan penggunaan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, tidak adanya persyaratan penghargaan dari pemakai. Barang publik ini merupakan jenis barang konsumsi yang tidak mampu
dipengaruhi jumlah penawaran konsumsi bagi orang lain. Konsumsi barang publik dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok secara bersama maupun terpisah. Kondisi ini membuat konsumsi terjadi tanpa perlu adanya persaingan di antara para konsumen. Tiap konsumen juga tidak diberi pembatasan dan pelanggaran atas konsumsi barang publik. Pembatasan oleh penyedia barang publik cenderung sangat sulit untuk dilakukan. Selain itu, barang publik tidak mempunyai persyaratan untuk diberi penilaian maupun penghargaan atas jumlah kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh tiap individu dalam masyarakat pemakai. Ketiga ciri di atas tidak bersifat mutlak, melainkan menyesuaikan dengan kondisi pasar dan teknologi, di mana suatu komoditas atau produk dapat memenuhi salah satu dari kriteria barang publik dan tidak mempunyai kriteria yang lainnya. Beberapa jenis barang tertentu yang tidak dipandang sebagai komoditas pribadi secara konvensional dapat mempunyai karakteristik sebagai barang produk. Berikutnya ada ciri lain dari barang publik, di mana penyediaannya dapat dilakukan oleh swasta maupun pemerintahan. Pada pihak pemerintah, penyediaan barang publik diadakan oleh sektor publik, sedangkan penyediaan barang publik oleh swasta cenderung merupakan permintaan yang ditanggung oleh pemerintah melalui pembelian produk. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Tasya Mulia Fatimah. Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang peran ekonomi sektor publik. Peran dan ruang lingkup sektor publik dan sektor negara sering perbedaan terbesar mengenai posisi ekonomi, filsafat, politis, sosialis, liberal, dan libertarian. Secara umum, kaum sosialis mendukung sektor negara besar yang berdiri dari proyek-proyek negara dan perusahaan, setidaknya di ketinggian pemerintah atau sektor fundamental ekonomi, meski beberapa sosialis mendukung sektor koperasi besar sebagai gantinya. Demokrat sosial cenderung mendukung sektor menengah publik yang terbatas pada penyediaan program universal dan pelayanan publik. Adapun peran yang diberikan oleh ekonomi sektor publik yaitu 1. Untuk mengkondusifkan sektor ekonomi. 2. Untuk memfasilitasi pertumbuhan dan daya saing industri dan sektor swasta. 3. Untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja, serta 4. Untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara. 5. Menyediakan sebuah kerangka atau lapangan kerja berbasis sistem legal yang diperlukan untuk membawa perekonomian ke fungsi semula. 6. Memproduksi barang dan jasa yang berguna untuk pertahanan, pendidikan, keamanan, perhubungan, dan sebagainya. 7. Membeli barang dan jasa dari sektor swasta dan kemudian menyalurkannya ke perusahaan dan rumah tangga. 9. Melakukan restribusi pada pendapatan. Selanjutnya, bentuk sektor publik di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Pada dasarnya, sektor publik di negara Indonesia hampir sama dengan sektor publik di negara berkembang lainnya, di mana dapat diketahui bahwa ekonomi publik dapat dimaknai sebagai cabang ilmu ekonomi yang menelaah urusan publik, urusan umum, urusan banyak orang, urusan masyarakat, urusan pemerintah, dan urusan negara. Seorang ahli ekonomi publik yang sangat terkenal yaitu Richard A. Muhgrave berpendapat bahwa pemerintah mempunyai 3 peran dalam perekonomian, yaitu stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Dan dalam peran pertama, pemerintah harus memastikan bahwa perekonomian ada dalam full employment atau kesempatan kerja penuh dan harga-harga stabil. Peranan kedua berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya dalam perekonomian. Pemerintah dapat melaksanakan peran ini secara langsung, misal dalam belanja barang untuk keperluan pertahanan dan pendidikan,
atau secara tidak langsung, yaitu melalui pajak dan subsidi untuk mendorong kegiatan-kegiatan tertentu dan menghambat kegiatan-kegiatan lainnya. Peran ketiga menyangkut upaya pemerintah mendistribusikan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat kepada anggota-anggotanya. Yang terakhir ini berkaitan dengan masalah-masalah kemerataan dan tarik ulur antara kemerataan dan efisiensi. Ilmu ekonomi publik berfokus pada telaah tentang dua peran terakhir di antara tiga peran pemerintah menurut pandangan Musgrave tersebut. Kesimpulannya yaitu ekonomi sektor publik harus dipahami lebih dari sekedar ide, mengingat luasnya bagian yang dikelola oleh individu atau mitra yang mengabaikan kepentingan dan keuntungan rakyat. Sebagaimana dapat dipahami, ekonomi sektor publik pada dasarnya menyediakan dan menjamin ketersediaan infrastruktur untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Selain sebagai sektor yang menghasilkan barang dan pelayanan pendidikan, pertahanan, dan keamanan, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi sektor publik. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.